Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Nah, dua ayat, satu ayat dan satu hadis, ini merupakan muqaddimah ya. Ini pertanyaan Allah, apakah sama hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama antara orang yang tahu, yang paham, yang ngerti, yang alim dengan orang yang tidak alim? Ya jelas jawabannya tidak sama. Kemudian yang kedua, sabda Nabi, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, menjadi orang yang baik maksudnya, yufaqihu fid din, maka dia dibuat mengerti terhadap agama ya. Seluk-beluk agama ya, dibuat mengerti. Nah, dalam hal ini belum selesai masalah polemik nasab dan lain-lain. Ini sudah ada lagi yang lebih heboh, seakan-akan lebih heboh, yaitu tentang Mama Ghufron ya. Yang katanya pertama ya, bisa berbicara dengan hewan ya, bisa berbicara dengan hewan. Berbicara dengan hewan adalah mukjizat ya, mukjizat bagi para, terutama Nabi ya, Nabi Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman itu kan berdoa supaya diberi kerajaan yang tidak akan diberi pada seseorang sesudah Nabi Sulaiman. Jadi kalau kita bisa berbicara dengan hewan, ya seakan-akan ya bukan mustahil lah. Itu kan jaiz ya. Dengan kuasa Allah bisa saja ya. Artinya berkomunikasi dengan hewan, bahkan dengan selain hewan ya bisa. Ya kan? Karena kalau Allah yang membuat mereka berbicara ya bisa. Tapi ini ada tapinya. Tapi kalau bukan nabi, wali saja tidak ada yang mengungkapkan lewat YouTube ya. Pas sebar-sebar lewat YouTube supaya orang terkenal, tak ada kayak gini, tak ada. Jadi walaupun ada misalnya yang bisa berbicara dengan hewan, ya mungkin saja ada. Tapi untuk ukuran kita, karena itu kan ukuran mukjizat, amrun khariqun lil 'adah alladzi yaqa'u ala yadil anbiya. Jadi perkara yang luar biasa yang menyalahi adat yang terjadi pada para nabi. Kemudian kalau yang terjadi pada para wali itu namanya karomah. Jadi apakah karomah itu? Amrun khariqun lil 'adah alladzi yaqa'u ala yadil awliya, yaitu perkara yang luar biasa yang terjadi bagi para aulia. Ya kalau memang Mama Ghufran itu ditetapkan oleh para aulia ya, terutama oleh para wali kutub ya, atau wali-wali yang lain, ada yang menetapkan, bisa saja. Yang kedua katanya bisa video call dengan malaikat maut. Perlu diingat bahwa malaikat maut itu apa ya? Malaikat yang besar ya, yang punya kepala sebanyak manusia, yang punya tangan sebanyak makhluk di dunia ini. Iya. Katanya video call. Ini seakan-akan tidak masuk akal. Tidak masuk akal dan tidak ada dalilnya. Dalam Al-Quran nggak ada dalilnya. Oleh karena itu MUI, saya mendukung MUI bahwa MUI itu menolak, mengecam keras terhadap Mama Ghufron. Kemudian yang ketiga, saya yang dengar ya, katanya kalau nanti ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu, disuruh jawab Mama Ghufron. Wa man nabiyuka, siapa nabimu, juga Mama Ghufron. Nah ini sudah melenceng dari syariat. Nah oleh karena itu
Kalau ini berdasarkan ilham, karena ilham itu kan datang dari Allah ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ilham itu dari Allah dan dari malaikat. Kalau al-khidlan itu dari jin ya, dari setan atau dari kita sendiri. Nah, oleh karena itu jika seseorang mendapat wangsit, mendapat wahyu ya, kalau nabi. Kalau bukan nabi tidak mendapat wahyu, mendapat ilham lah intinya. Oleh karena itu, seperti apa yang telah dituturkan dalam sebuah kitab Fathul Ghaib ya, Fathul Ghaib saya pernah membaca, maka supaya dicocokkan dengan Al-Qur'an. Jadi Allah mewanti-wanti kepada Hasan Al-Basri, jika ada wangsit, jika ada ilham, maka cocokkan dengan Al-Quran. Jika dicocok dengan Al-Quran, silakan jalankan. Jika bertentangan dengan Al-Quran, maka jangan dijalankan. Jadi saya yakin Mama Ghufran itu mendapat ilham. Tapi ilham itu kan ada dua, ada yang dari Allah, ada yang dari malaikat. Kemudian ilham yang fujur, yang jelek, itu datang dari setan, jin, atau datang dari nafsu kita sendiri. Nah, oleh karena itu saya mengharapkan bagi yang mengamalkan ilmu kebatinan supaya berhati-hati ya. Karena ilham itu tidak semuanya dari Allah. Makanya ukurannya, barometernya tetap syariat, tetap Al-Qur'an, seperti itu. Jadi kalau masih bertentangan dengan Al-Qur'an, walaupun dia mengaku malaikat Jibril, malaikat Mikail, apalagi malaikat maut, ya, malaikat maut, ya jangan percaya. Itu hanya mau menyesatkan kita semua. Setelah kita tersesat, maka setan itu nanti punya alasan. Wala talumuni walumu anfusakum. Jangan kamu menyalahkan aku, tapi salahkan dirimu sendiri. Inni bari'um minal musyrikin. Inni bari'um bima ta'malun. Ada kan dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya saya berlepas diri dari apa yang kamu kerjakan. Nah, oleh karena itu hati-hati bagi para pengamal kegaiban ya. Entah itu kebatinan dan seterusnya. Jadi berhati-hati. Mungkin sekian, ini sudah qurra. Ya, maaf ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.